Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas terjadi di depan kantor Gubernur Maluku Utara saat mahasiswa mencoba masuk ke dalam kantor. Unjuk rasa mahasiswa digelar untuk menuntut penghentian izin usaha pertambangan yang berada di 3 wilayah di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Selain berorasi, mahasiswa juga membakar ban bekas. Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah harus segera mencabut iup produksi. Usai berunjuk rasa di kantor gubernur, mahasiswa mendatangi DPRD Provinsi Maluku Utara. Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan praktek mafia tanah. Dari Tidore, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kericuan para pendukung salah satu calon kepala desa di Polewali Mandar ini pecah lantaran kecewa ada dugaan praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala desa yang dilakukan calon kepala desa incumbent. Massa yang meminta bertemu dengan panitia Pilkades berusaha merangsek masuk ke dalam kantor Pemdes. Namun mereka diadang petugas Satpol PP hingga nyaris adu jotos. Massa menuding ada main mata antara calon kepala desa incumbent atau pelaku politik uang dengan pemerintah desa. Panua Kecamatan Andreapi adalah membatalkan surat hasil klarifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini Ketua Pilkades Kabupaten Polewali Mandar. Di mana dalam surat itu bertentangan apa yang disampaikan oleh saksi dan apa yang ditulis dalam surat klarifikasi itu sangat bertentangan. Sehingga dari hasil klarifikasi itu tim panitia kabupaten menyimpulkan bahwa tidak ada kesesuaian sehingga diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti. Seperti itu hasil klarifikasinya. Itulah yang menjadi hal yang menurut pendemo di luar itu bahwa panitia dinilai tidak bekerja maksimal. Padahal kewenangan kami sampai di situ. Kewenangan yang diberikan oleh Permendagri adalah mengkaji. Massa sudah 2 kali menggelar unjuk rasa karena geram penuntasan kasus tidak sesuai harapan. Massa mengancam akan kembali unjuk rasa jika tuntutan tidak terpenuhi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Unjuk rasa buruh menuntut kelayakan upah kerja kembali bergulir hari ini. Meski sudah ditemui perwakilan pihak istana, massa buruh mengaku belum puas dan akan melanjutkan unjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan. Massa buruh dari berbagai organisasi kembali berunjuk rasa menuntut kelayakan upah kerja. Gagal mendekat ke istana, massa buruh harus puas berorasi di kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat. Usai beberapa saat berorasi, beberapa perwakilan buruh diizinkan masuk untuk bertemu perwakilan istana. Meski sudah ditemui perwakilan pihak istana, massa buruh mengaku belum puas dan akan melanjutkan unjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan. Tidak, mulai besok itu terjadi akan aksi di berbagai macam kota dan daerah Tangerang, Bekasi, bahkan berbagai macam kota terus melakukan aksi-aksi perjuangan untuk mendesak agar ada satu diskresi tentang kebijakan upah layak secara nasional. Sebelum berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, massa buruh berorasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, menuntut Gubernur Anies Baswedan mencabut surat keputusan gubernur soal UMP DKI tahun 2002 yang hanya sebesar 0,85%. Sembari duduk di tengah massa buruh, Anies mengungkapkan pihaknya telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali formula penetapan UMP DKI. Anies mengakui kenaikan UMP tahun 2022 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tetapi ketika ditetapkan di tahun 2022 hanya 0,85%, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta. Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Meski tak bisa berbuat banyak soal besaran UMP 2022,
Anies berjanji akan menurunkan beban biaya hidup untuk kalangan buruh di DKI Jakarta. Antara lain dengan menyediakan pangan murah yang didistribusikan melalui koperasi buruh, serta menggratiskan ongkos transportasi untuk buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.